Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar dan Prabowo Subianto. Ya, itu harapan bukan prediksi. Menurut Adian, bakal calon presiden lainnya Anies tak akan menjadi peserta dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Lama-lama sepertinya Adian menangkap sebuah sinyal bahwa Prabowo akan di PHP lagi. And the last, Jokowi akan balik ke Ganjar dan yang di PHP adalah Prabowo Subianto. Padahal suara Prabowo sudah tergerus, terbalik Adian. Suara Prabowo sudah tergerus oleh Anies. Sekarang Prabowo kelihatan tinggi karena dia surveinya yang bayar siapa? Apa yang dibutuhkan Anies? 1, penambahan suara. 2, pengamanan suara. Kalau misalnya institusi negara yang berseragam itu kemudian ikut perintah kekuasaan untuk mengamankan calon presiden tertentu untuk berpihak misalnya, maka imbangannya adalah institusi lainnya. Jadi kita harus paham ya sobat era sekalian, karena itu pengamanan suara sama pentingnya dengan penambahan suara. Karena dua-duanya akan berimplikasi pada kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita bahas satu komentar menohok dari Adian Napitupulu. Seperti biasanya Adian Napitupulu suka sekali dalam tanda kutip menghina, mengejek, ya, menyudutkan. Tapi ya sekali lagi, dalam kerangka berdemokrasi dan berkebebasan beropini sah-sah saja. Perkara kita nggak suka itu soal lain. Nah karena itu ketidaksukaan kita kepada pernyataan Adian itu harus dilawan, baik oleh partai pendukung, pengusung, calon pengusung, maupun oleh para relawan tentunya. Untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Adian itu bullshit, ya, omong kosong. Tapi kalau tidak dilawan, ya nanti dianggap bahwa omongan itu benar adanya. Gitu ya. Jadi omongan itu benar adanya. Padahal omongan itu kita anggap bullshit, omong kosong. Oke, apa yang diomongkan Anies Baswedan? Oh, Adian Napitupulu, yang diomongkannya itu adalah Pilpres nanti cuma 2 calon katanya. Yaitu hanya Ganjar Pranowo. Oh sorry, Ganjar Pranowo, saya ingat seseorang bilang Ganjar Pranowo gitu, gitu. Dan Prabowo Subianto, Wowo ya. Nah, dia berpikir Pranowo sama Wowo yang akan menjadi calon itu, tetapi Pranowo sama Prabowo yang akan menjadi calon itu. Tapi coba kita bacakan dan kemudian jawab dong ya. Ini sekalian manas-manasi tim relawan Anies Baswedan. Kalau ibarat fase Nabi ya Rasulullah SAW, bukan lagi fase sembunyi-sembunyi dakwanya, fase terbuka, berani perang terbuka. Tapi perang dalam pengertian konstruktif, adu gagasan ya, bukan adu fisik, tetapi adu gagasan. Anies juga sudah melontarkan, udahlah nanti pas masa kampanye kalau sudah ditetapkan sebagai calon, debat aja terus-menerus. Di antara 3 calon kalau memang cuma 3 calon. Debat tuh di kampus di mana-mana untuk membuktikan siapa yang unggul. Jangan main adu sembako. Kalau ada sembako maka kemudian kita akan mendapatkan presiden yang sudah pasti tidak jujur dan tidak amanah. Oke, coba kita baca apa yang disampaikan Adian Napitupulu ini Sobat Era sekalian ya. Sekalian panas-panasin nih Sobat Era sekalian. Kira-kira diam gak ya? Oke, ini kata Adian. Adian dan nilai Pilpres 2024 cuma diikuti Ganjar dan Prabowo, Anies gembos.
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 calon, yakni Ganjar dan Prabowo Subianto. Ya, itu harapan bukan prediksi. Menurut Adian, bakal calon presiden lainnya Anies tak akan menjadi peserta dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Adian mengatakan hal itu berdasar hitung-hitungan dirinya terkait kemungkinan suara Anies tergerus sejak awal. Akan ada calon baca pres yang suaranya tergerus habis, kata Adian saat ditanya apakah Pilpres hanya akan diikuti 2 atau 3 paslon. Adian kemudian dikonfirmasi lagi jika sosok bakal calon tersebut adalah Anies. Sepertinya iya, jawab Adian singkat ya. Menurut Adian, suara Anies sebelum Pilpres sudah tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Menurut dia hal itu tak lepas dari endorse yang dilakukan Jokowi kepada kedua calon tersebut. Luar biasa. Keren ya. Ada sebagian kembali ke Prabowo, ada sebagian kembali ke Ganjar yang memang bagian dari suara Jokowi kemarin, ungkap dia. Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo, sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo. Suaranya balik lagi lanjutnya. Jadi inilah inkonsistensi politisi kemarin ngamuk-ngamuk ya karena Ganjar karena Jokowi itu mengendorse Prabowo. Begitu Jokowi mengendorse Prabowo, ribut Adian ya, agar seorang presiden itu tidak boleh menunjukkan preferensinya, dukungannya. Dia harus netral katanya. Dia sebagai petugas partai dia hanya bisa di bilik suara. Anda mau ngikuti cara berpikir demikian, jadi sewar sendiri memang ya, pusing kepala kita sendiri ya. Nggak ada paradigmanya, tiba masa, tiba akal ya. Saya kira nggak begitulah ya, tetapi tetap harus ditanggapi karena ini tantangan. Apakah ia gembos ya? Dalam kesempatan itu Adian juga membantah bahwa prediksinya ini berkaitan dengan mimpi Presiden RI ke-6 ya, yang mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden ke-5 dan Presiden Joko Widodo. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengaku menaiki kereta Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menyebut tiket perjalanan kereta itu dibayari Presiden yang terpilih pada Pilpres 2024. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan mimpi SBY, maka yang menjadi presiden itu Anies. Karena cuma Anies yang barangkali menolak cawe-cawe dari Jokowi dan Megawati. Ya, dan cawe-cawe dari SBY tidak akan kuat juga karena SBY bukan pemegang saham utama dan pertama. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan mimpi SBY, yang presiden itu Anies. Kenapa? Saya sudah katakan, tiket kereta yang dikasihkan presiden baru itu adalah tiket pulang kampung. Maksudnya Anda sebagai mantan-mantan capres, udahlah kembali ke masyarakat, pulang kampung, mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian Anda di negara sudah cukup. Ya, Anda sudah membuktikan bahwa Anda sudah memimpin, entah berhasil entah tidak, itu biarlah sejarah gitu. Ya, karena itu dikasih tiket pulang kampung. Jadi yang bisa ngasih tiket pulang kampung itu pastilah bukan petugas partai. Kalau petugas partai nggak berani kasih tiket pulang kampung. Nah gitu dah. Ya, kepada relawan Anies dan partai pengusung, cerdaslah sedikit untuk menjawab Adian yang juga asal-asalannya. Kemarin ngamuk dia. Tidak boleh Jokowi menunjukkan preferensi dukungan. Tampilkan lagi dong itu, ya, tampilkan lagi biar kita. Tidak boleh sebagai petugas partai dan dia hanya punya preferensi di bilik suara. Nah, karena pada waktu itu Jokowi seolah-olah ingin menetapkan Prabowo sebagai calon hasil musyawarah rakyat. Sekarang kelihatannya Jokowi main 2 kaki nih ayunannya. Mulai ke Ganjar, mulai ke Prabowo. Lama-lama sepertinya Adian menangkap sebuah sinyal bahwa Prabowo akan di PHP lagi. And the last, Jokowi akan balik ke Ganjar dan yang di PHP adalah Prabowo Subianto. Padahal suara Prabowo sudah tergerus, terbalik Adian. Suara Prabowo sudah tergerus oleh Anies. Sekarang Prabowo kelihatan tinggi karena dia surveinya yang bayar siapa? Makanya kata Rizal Ramli ya, enggak banget tuh Anda mana Rizal Ramli, tweet dari Rizal Ramli ya. Jadi Rizal Ramli menyampaikan satu tweet yang bikin saya ngakak juga. Tuh, jadi tweet dari bukan tweet ya, foto. Jadi foto di foto di tweet dia kasih itu dan bikin kita ngakak jadinya. Kenapa? Fotonya tweetnya begini. Dia kasih fotonya itu adalah apa ya? Mana tadi? Soal bahwa percaya dari survei temannya sendiri.
Jadi how come bisa mempercayai survei yang dibuat oleh teman sendiri kan? Teman sendiri atau survei yang dibayar. Gitu ya. Jadi kita harus sedikit cerdas lah dalam menjawab Adian Nabi Tupulu ini ya. Terlalu bluffing tetapi kita harus cerdas menjawabnya. Sobat Era sekalian, itu saja ya. Mana tadi lupa saya. Oke, it's okay. Nanti kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lagi di mana tadi tweet Rizal Ramli. Itu ya Sobat Era sekalian. Coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Lah apa adanya aja kan udah diatur mas. Jadi iya syukur belum jadi iya nyoba 5 tahun ke depan nyapres lagi. Apa maksud ini? Yang bilang gembos insya Allah bakal bocor. Bisa jadi Adian tahu karena beliau sebagai korlap pemenangan PDIP. Luar biasa ya. Adian Naputullah sok tahu ya. Gembos gemilang bos. Kemudian Assalamualaikum, semua hanya Allah Subhanahu wa taala, lawannya yang beginian kecil di mata Allah, dan insya Allah Pak Anies Baswedan tetap kuat karena Allah yang sono panik ya. Dulu kan pernah dibungkam sama Rocky Gerung, macam dia yang ngatur wakakakak. Kemudian gak sabar nunggu 2024 bos, ada yang kalang kabut. Adian kok dianggap memang dia tahu apa. Kemudian Ganjar Bismillah RI 1. Dulu ngatain Prabowo, sekarang belain Prabowo, nanti belain Ganjar. Haha, semua tahu Adian. Pak, bahas Ganjar yang nelpon Heru Budi untuk menyampaikan kritik dari pedagang yang ada di DKI saat belusukan ke pasar seperti dia itu atasannya Heru. Bagaimana etika dan hukumnya bang, padahal itu kan wilayahnya pula. Ya itulah soalnya. Padahal dia itu tidak atasannya Heru. Yang kedua, dia itu ada gubernur Jawa Tengah yang masih existing. Masa gubernur Jawa Tengah kemudian cawe-cawe ke daerah lain. Nah ini yang namanya cawe-cawe, ikut campur urusan daerah lain ya. Bayangkan coba. Yang bicara cuma halu, politisi karbitan model Adian cuma banyak bacot, gak ada isi, buang waktu kalau dengar Adian. Oh tapi walaupun banyak dianggap karbitan, tapi mungkin pundi-pundinya banyak. Karena secara sudah menjadi partai yang berkuasa kan itu. Laki-laki itu percaya diri hanya dengan 3 hal. 1 hartanya, 2 kegantengannya, 3 otaknya. Itu aja. 4 raganya, raga dan kegantengannya dijadi 1 lah. Nah, kita tidak tahu ya Adian di mana gitu. Adian terlalu lama di lapangan bang, jadi kurang terlalu tahu soal perkembangan kebangsaan. Enggak juga, dia bukan tidak tahu, dia sedang melakukan cywar. Karena dia melakukan cywar, ya maka saya cywar juga kepada pendukung Anies Baswedan, meneruskan cywarnya Adian Nabi Tupulu agar kemudian ya sama-sama apa istilahnya aware ya bahwa omongan Adian itu tidak hanya sekedar prediksi atau harapan, bisa jadi upaya. Yaitu mengupayakan agar pilpres itu cuma 2 saja, dan upaya itu sudah dilakukan dari sejak tahun 2014 dengan penerapan presidensial threshold ya. SBY tidak mau menghapuskannya, Jokowi apalagi ya, karena dianggap ini menguntungkan elit-elit di Senayan. Tapi sekarang kita akan tahu bahwa negara ini akan hancur ya kalau seandainya kita dipimpin oleh model pemimpin yang menang mengandalkan uang dan kuasa serta sembako. Mengandalkan uang, kuasa dan sembako ya, mengandalkan UKS, uang, kekuasaan dan sembako. Itu yang jadi masalah ya, atau mengandalkan kekuasaan, uang dan sembako ya. Biasa tambal ban jadi ngomongnya gembos tuh Adian. Kemudian Jokowi presiden mendunia, luar biasa. Kemudian apa lagi ya? Oke, ya itulah ya, kita doakan saja dan mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi relawan Anies Baswedan, bagi partai politik pendukung. Karena partai politik pendukung ya pasti membantah Adian. Sudah jelas mereka mengatakan itu tidak demikian. Misalnya ada bantahan Demokrat tepis Adian soal suara capres akan tergerus habis, Anies mampu, itu dari Demokrat. Nasdem respon Adian soal capres suaranya bakal tergerus habis ya. Nah, jadi paling tidak ada, coba kita lihat dari Nasdem misalnya. Dari Nasdem, menang kalah itu dalam pertarungan itu hal biasa. Yang terpenting dalam pertarungan 2024 tidak ada pecah belah masyarakatnya, kata Bendum Partai Nasdem Sahroni. Sahroni menyebut kemenangan Presiden 2024 adalah milik semua pihak yang meminta perjalanan pemilu untuk dijaga.
Sahroni menyebut hingga saat ini belum ada calon presiden yang resmi mendaftar ke KPU. Namun Sahroni yakin nama yang beredar tak jauh dari 3 tokoh, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Ya, oke, Sobat Era sekalian, itu saja ya. Yang paling penting jangan kemudian kita main lapor-lapor. Butet ngatain Anies nyolong, nggak ada kita lapor misalnya. Tapi sebaliknya kalau dibalik, waduh langsung ada lapor gitu ya. Nah, itu namanya politik sontoloyo ya. Politik cemen ya, orang bilang people power dilaporkan ke polisi, apa-apaan Indonesia ini ya. Oke, sementara apalagi Demokrat yang nepis ya. Nah, Demokrat ini yang paling penting nih, karena Demokrat inilah yang punya kesempatan untuk berkhianat seandainya kemudian AHY tidak ditunjuk sebagai cawapres. Saya membayangkan apa ia akan tetap komit atau enggak, itu loh ya. Padahal saya yakin Anies dalam menunjuk wapres itu bukan didasarkan pada sentimen, pasti pada argumen. Argumen itu ada argumen 2 hal. Apa yang dibutuhkan Anies? 1, penambahan suara, 2, pengamanan suara. Kalau misalnya institusi negara yang berseragam itu kemudian ikut perintah kekuasaan untuk mengamankan calon presiden tertentu, untuk berpihak misalnya, maka imbangannya adalah institusi lainnya. Jadi kita harus paham ya Sobat Era sekalian, karena itu pengamanan suara sama pentingnya dengan penambahan suara. Karena dua-duanya akan berimplikasi pada kemenangan. Kemudian Wasekjen Partai Demokrat Renada Bahtiar menanggapi pernyataan politikus PDIP Adian Apitupulu. Demokrat meyakini baca pres koalisi perubahan mampu bersaing dengan sosok lain seperti Ganjar dan Prabowo. Ya bukan lagi mampu, sangat mampu. Ya, sekalian saja debatnya bahasa Inggris biar salah satu calon akan mengkeret. Ya, wah sekali-sekali dong debatnya bahasa Inggris. Wah langsung satu calon mengkeret. Gitu. Atau jangan-jangan debat membaca ayat suci Al-Quran sesuai dengan keyakinan 3 orang yang dijadikan calon ini. Misalnya, waduh mengkeret juga pasti. Jadi saudara sekalian, kualitas Anies tidak perlu diragukan lagi. Gak mungkin lah dia kalah berdebat dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Persoalannya adalah hari ini kita sedang berhadapan dengan orang yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan dukungan uang dan kekuasaan, bahkan bila perlu dengan menjual negara, dengan kita yang ingin negara ini baik. Negara ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun warabun ghafur, kesejahteraan bagi sesama, ya semua warga negara, bukan segelintir orang saja. Itu persoalannya. Dan di mana-mana ya kezaliman itu selalu ditopang oleh kekuatan modal yang besar. Makanya dia bisa zalim. Tapi kalau dia kekuatannya kecil ya nggak mungkin zalim. Orang zalim itu karena topangan keuangannya besar biasanya. Jadi pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang berkuasa dengan topangan kekuasaan atau kekuatan uang ya, atau kekuatan koersif begitu. Ya, saudara sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.